Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara penulisan huruf sambung. Dalam hal ini ada dua tahapan yang harus kalian tempuh. Yang pertama adalah memahami macam-macam huruf yang bisa menyambung dan bisa disambung, dan huruf-huruf yang hanya bisa disambung namun tidak bisa menyambung. Tahap berikutnya adalah mengetahui dan memahami serta dapat mempraktekkan cara menyambung huruf hijaiyah. Dalam penulisan huruf hijaiyah diperlukan praktek, latihan, pengulangan, serta pembiasaan. Hal ini berguna supaya mendapatkan hasil yang baik dan pantas untuk dibaca. Banyak berlatih akan menjadikan kesempurnaan hasil. Baiklah, kita akan memulai dari tahapan pertama. Di sini ada 29 huruf hijaiyah yang terbagi menjadi dua bagian. Pertama adalah huruf hijaiyah yang bisa disambung oleh huruf sebelumnya dan bisa menyambung dengan huruf sesudahnya. Ingat, huruf-huruf tersebut memiliki dua fungsi, yaitu bisa disambung dan bisa menyambung. Huruf-huruf tersebut adalah ba ta tha, jim ha kho, sin shin, sod dot, to dho, ain ghain, fa qaf kaf, lam mim nun, ha, dan ya. Berikutnya adalah huruf-huruf hijaiyah yang bisa disambung oleh huruf sebelumnya dan tidak bisa menyambung dengan huruf sesudahnya. Ingat, bisa disambung namun tidak bisa menyambung. Huruf-huruf tersebut ada 8, yaitu alif, dal dal, ro za, waw, lam alif, dan hamzah. Karena huruf yang bisa disambung namun tidak bisa menyambung ini jumlahnya hanya sedikit, jadi mudah bagi kalian untuk menghafalkannya, sehingga selain dari huruf-huruf ini semuanya adalah huruf-huruf yang punya dua fungsi, yaitu bisa disambung dan bisa menyambung. Mudah bukan? Selanjutnya kita akan mempelajari tata cara menyambung huruf hijaiyah. Sebelum kita membahas tentang tata cara menyambung huruf hijaiyah, perhatikan bahwa huruf-huruf tersebut ketika terletak di akhir kata, ciri-cirinya dia kembali ke dalam bentuk asalnya. Baiklah, kita mulai dari huruf alif. Kalian masih ingat bahwa huruf alif merupakan huruf yang bisa disambung oleh huruf sebelumnya namun tidak bisa menyambung. Maka ketika dia terletak di awal kata, dia akan berdiri sendiri. Namun ketika dia berada di tengah, dia hanya bisa disambung oleh huruf sebelumnya. Contohnya di sini adalah lafadz qola. Alif hanya bisa disambung oleh qaf, namun dia tidak bisa menyambung kepada huruf sesudahnya, yaitu lam. Dan alif ketika berada di akhir kata hanya bisa disambung oleh huruf sebelumnya, yaitu nun, seperti pada contoh lafadz sami'na. Kita beralih ke huruf berikutnya, yaitu ba ta tha. Tiga huruf ini serupa tapi tak sama. Yang membedakan ketiganya adalah titiknya, namun mereka sama dalam bentuknya. Maka penulisannya pun juga sama. Perhatikan bagaimana cara menulis ba di awal sama dengan ta dan sa ketika di awal. Begitu pula ketika terletak di tengah dan di akhir juga sama. Salah satu contohnya yaitu lafadz basato. Penulisan ba sama dengan penulisan lafadz tahta. Begitu pula sama dengan penulisan lafadz samrotun. Huruf selanjutnya adalah huruf jim ha kho. Ketiga huruf ini juga sama dalam bentuknya, namun beda dalam letak titiknya. Dalam penulisan di awal, di tengah maupun di akhir juga sama ketiganya. Perhatikan ketika di depan huruf jim, ha, dan kho, yang ditulis adalah benderanya saja, sedangkan ekornya langsung menyambung ke huruf berikutnya.
ketika terletak di tengah kata, maka jim bisa disambung oleh huruf sebelumnya dan ekornya bisa menyambung ke huruf berikutnya. Dan ketika terletak di akhir kata, maka masing-masing huruf tersebut kembali ke bentuk asal. Seperti lafadz jismun, jim di awal langsung bersambung dengan huruf sin. Kemudian lafadz tajri, jim berada di antara ta dan ro dan bisa menyambung keduanya. Kemudian lafadz al-hajju, di mana jim bisa disambung oleh huruf ha dan jim kembali ke bentuk asalnya. Huruf selanjutnya adalah dal dan zal. Kedua huruf ini termasuk huruf yang hanya bisa disambung oleh huruf sebelumnya, namun tidak bisa menyambung huruf sesudahnya. Perhatikan huruf dal pada lafadz darajatun. Dia tidak bisa digandeng dengan huruf ro. Pada lafadz badala, huruf dal tidak bisa digandeng dengan huruf sesudahnya yaitu lam. Dan pada lafadz khalidun, dal bisa disambung oleh huruf sebelumnya yaitu lam. Baiklah, huruf ro dan za termasuk huruf yang hanya bisa disambung oleh huruf sebelumnya dan tidak bisa menyambung huruf sesudahnya. Perhatikan contohnya. Di sini ibu mengambil salah satu contoh ketika ro berada di tengah, yaitu lafadz tajri. Ro bisa disambung oleh jim, namun tidak bisa menyambung kepada ya. Selanjutnya adalah huruf sin dan shin. Sin dan shin termasuk huruf yang memiliki dua fungsi, maka ketika dia terletak di awal lafadz, contohnya lafadz saifun, maka sin bisa menyambung dengan huruf sesudahnya yaitu ya. Ketika di tengah, dia juga bisa disambungkan oleh huruf sebelum dan sesudahnya, seperti pada contoh lafadz masjidun. Dan ketika sin dan shin terletak di akhir, maka sin dan shin kembali ke bentuk asalnya. Berikutnya adalah huruf shad dan dod. Kedua huruf tersebut ketika terletak di awal, di tengah maupun di akhir sama seperti sin dan shin. Namun ada satu hal yang harus kalian perhatikan dalam menulis kedua huruf tersebut, bahwa setelah membuat kepala daripada huruf shad dan dot tersebut, berilah satu tenggang. Setelah itu baru disambung dengan huruf sesudahnya. Perhatikan pada contoh lafadz soberun, di mana setelah lafadz shad ada dua tempat atau dua tenggang. Yang pertama adalah milik shad dan yang kedua adalah milik ba. Kita beralih ke huruf to dan dho. Huruf to dan dho memiliki ciri-ciri yang sama namun berbeda dalam peletakan titiknya. Huruf to tanpa titik dan dho menggunakan titik. Namun pada penulisannya keduanya sama. Perhatikan huruf to pada lafadz latif. To bisa disambung oleh huruf sebelumnya yaitu lam dan bisa menyambung dengan huruf sesudahnya yaitu ya. Baiklah, kita lanjutkan ke huruf berikutnya. Berikutnya adalah huruf ain dan ghain. Huruf ain dan ghain memiliki kepala dan ekor. Maka cara penulisannya, ketika terletak di awal kata, maka gambarlah kepalanya dahulu, lalu ekornya langsung sambungkan ke huruf selanjutnya. Ain dan ghain termasuk huruf yang bisa menyambung dan bisa disambung. Contohnya seperti yang ada di hadapan kalian, yaitu lafadz ba'atha. Lafadz ain disambung oleh ba dan menyambung kepada huruf sa. Dan ketika ain atau ghain terletak di akhir, maka akan muncul kembali ekornya, yaitu kembali ke bentuk asalnya. Berikutnya adalah huruf fa dan qaf. Meskipun kedua huruf tersebut berbeda, namun dalam penulisannya sama. Perhatikan ketika terletak di awal,
keduanya sama bentuknya, hanya berbeda dalam titiknya saja. Begitu pula ketika terletak di tengah, keduanya bisa disambung dan bisa menyambung, dan di akhir akan kembali ke bentuk asalnya. Selanjutnya huruf kaf. Perhatikan, di tengah huruf kaf terdapat hamzah kecil. Maka ketika kalian menulis kaf di awal kata, tulislah huruf hamzah tersebut dalam ukuran besar. Ketika di tengah, kaf bisa disambung dengan huruf sebelumnya dan bisa menyambung dengan huruf sesudahnya. Dan ketika di akhir, dia seperti huruf-huruf yang lain akan kembali ke bentuk asalnya. Lam, mim, dan nun. Ketiganya merupakan huruf yang benar-benar berbeda. Perhatikan huruf lam ketika terletak di awal seperti lafadz labibun. Lam langsung bersambung dengan huruf ba. Dan ketika di tengah, dia bisa disambung dan bisa menyambung. Contohnya lafadz milhun, di mana lafadz lam bisa disambung oleh mim dan bisa menyambung kepada ha. Dan huruf lam akan kembali ke bentuk asalnya ketika terletak di akhir. Berikutnya huruf mim. Ketika terletak di awal, maka yang ditulis adalah kepalanya, lalu ekornya langsung menyambung ke huruf berikutnya. Perhatikan lafadz Muhammad, di mana huruf mim bisa menyambung kepada huruf ha. Dan berikutnya ketika mim terletak di tengah juga bisa menyambung dan bisa disambung. Begitu pula ketika terletak di akhir, maka mim akan kembali ke bentuk asalnya. Huruf nun juga termasuk huruf yang memiliki dua fungsi. Bisa disambung oleh huruf sebelumnya dan bisa menyambung kepada huruf sesudahnya. Perhatikan lafadz munirun. Di sini huruf nun bisa disambung oleh mim dan bisa menyambung kepada huruf ya. Dan ketika terletak di akhir, maka akan kembali ke bentuk asalnya. Kita beralih ke huruf wawu. Huruf wawu termasuk huruf yang hanya memiliki satu fungsi. Masih ingat kan? Yaitu hanya bisa disambung oleh huruf sebelumnya. Perhatikan ketika berada di awal, contohnya lafadz wa'ada. Di sini wawu tidak bisa disambungkan kepada huruf ain, meskipun dia dalam satu kata. Kemudian ketika dia terletak di tengah, seperti lafadz qaulun, wawu hanya bisa disambung oleh qaf, namun tidak bisa menyambung kepada huruf lam, meskipun dia satu kata. Dan ketika terletak di akhir, maka dia kembali ke bentuk asalnya dan dia bisa disambung oleh huruf sebelumnya. Contohnya di sini adalah lafadz lahwun, di mana wawu bisa disambung oleh ha. Huruf ha termasuk huruf yang bisa disambung dan bisa menyambung. Contohnya lafadz hijrotun. Ketika dia berada di awal, maka dia bisa disambung dengan huruf berikutnya. Dalam hal ini, di sini adalah huruf jim. Ketika dia berada di tengah, maka cara menulis ha tersebut tersambung tanpa putus dari huruf sebelumnya hingga huruf sesudahnya. Berikutnya adalah ha yang terletak di akhir kata, maka dia pun akan berbentuk bundar, di mana biasa disebut dengan ha bundar. Sampailah kita pada huruf hamzah. Hamzah ketika berharokat, maka dia akan berbunyi seperti huruf konsonan sesuai dengan harokatnya. Dan hamzah tersebut termasuk huruf yang hanya memiliki satu fungsi, yaitu hanya bisa disambung namun tidak bisa menyambung. Contohnya lafadz sa'ala. Di sini huruf a hanya bisa disambung oleh sin, namun tidak bisa disambung dengan huruf lam. Yang terakhir adalah huruf ya. Huruf ya termasuk huruf yang memiliki dua fungsi, yaitu bisa menyambung dan bisa disambung oleh huruf sebelumnya. Contohnya lafadz yakumu. Di sini ya berada di awal kata, bisa tersambung dengan huruf qaf. Kemudian pada lafadz balighun,
Di sini huruf ya bisa disambung oleh lam dan bisa menyambung kepada ghain. Dan juga ketika dia berada di akhir kata seperti lafaz al-mughni, ya kembali ke bentuk asalnya. Demikianlah pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua, amin. Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.